Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore sahabat-sahabat media yang tergabung dalam Forcam serta hadir dan menyaksikan melalui kanal YouTube Kemenq RI. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sesaat lagi kita akan menyimak keterangan pers berkaitan dengan kebijakan cukai hasil tembakau 2022. Dan hadir narasumber utama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Puspa. Sehat selalu, Ibu, nggih? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Baiklah, kita langsung simak penjelasan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Silakan, Ibu. Terima kasih, Bu Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman media sekalian. Beberapa kali teman-teman media menanyakan mengenai kebijakan cukai hasil tembakau untuk tahun 2022 dan hari ini Bapak Presiden telah memberikan arahan mengenai keputusan ini yang sudah diputuskan juga dan digodok bersama dengan Bapak Menko Perekonomian dengan berbagai menteri-menteri yang terkait. Saya akan menyampaikan 5 hal, yaitu kebijakan cukai, urgensi dari sisi kesehatan dan konsumsi, dukungan dari kebijakan fiskal terhadap rokok, dan kemudian pokok-pokok kebijakan cukai dan pokok-pokok kebijakan untuk cukai elektronik. Saya mulai dulu dengan kebijakan cukai. Seperti diketahui bahwa kebijakan cukai hasil tembakau selalu menyangkut 4 hal yang semuanya sangat penting, yang perlu untuk terus diseimbangkan. Yang satu adalah mengenai pengendalian konsumsi rokok, di mana cukai merupakan instrumen halaman 4 untuk mengendalikan diamanatkan sesuai dengan Undang-Undang Cukai. Dan menurut RPJM 2020-2024, kualitas sumber daya manusia juga salah satu indikatornya adalah menurunkan prevalensi merokok, terutama untuk anak-anak usia 10 hingga 18 tahun, yang ditargetkan mencapai 8,7% pada tahun 2024. Yang kedua, di dalam mendesain kebijakan mengenai cukai hasil tembakau adalah aspek tenaga kerja, yaitu tenaga kerja baik petani tembakau maupun pekerja di sektor industri hasil tembakau, terutama yang menggunakan tenaga kerja secara intensif. Aspek ketiga dari kebijakan mengenai cukai menyangkut penerimaan negara, karena memang di dalam Undang-Undang APBN penerimaan cukai yang diharapkan 2022 mencapai 193 triliun, itu menyangkut kurang lebih hampir 1/3 dari total penerimaan negara, 10% dari penerimaan negara. Dan yang keempat adalah aspek pengawasan barang kena cukai secara ilegal. Rokok adalah barang kena cukai dan tentu dengan adanya kebijakan tarif yang meningkat, maka ada kecenderungan dari kegiatan yang kemudian menjurus kepada ilegal. Dan ini perlu untuk kita waspadai. Semakin tinggi harga rokok dan tarif cukainya, semakin besar insentif terjadinya kegiatan dari produksi rokok ilegal. Mari kita masuk kepada aspek-aspek tersebut. Pertama, dari sisi kesehatan dalam rangka pengendalian konsumsi. Rokok adalah pengeluaran terbesar kedua dalam miskin, yang dalam hal ini kita lihat baik di perkotaan dan pedesaan, rokok merupakan komoditas 2 tertinggi dari sisi pengeluaran rumah tangga sesudah beras. Di kota adalah beras 20,03 dan rokok 11,9% dari total pengeluaran. Di desa 24% pengeluaran untuk beras dan langsung diikuti rokok 11,24%. Dibandingkan dengan komoditas lain bagi masyarakat, terutama kelompok miskin untuk bisa meningkatkan
dari sisi produktivitas, daya tahan, kesehatan, seperti sumber-sumber protein, ayam, telur, dan juga berbagai kebutuhan, tempe, roti, dan yang lain-lain, rokok jelas sangat jauh lebih tinggi. Sehingga rokok menjadikan rumah tangga menjadi semakin miskin, karena pengeluaran yang seharusnya untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga miskin dikeluarkan untuk rokok yang mencapai 11% dari total pengeluaran keluarga miskin. Rokok juga menjadi faktor penyebab risiko kematian terbesar kedua di Indonesia berdasarkan IHME tahun 2019. Faktor risiko kematian pertama tekanan darah tinggi atau hipertensi 28%, rokok dalam hal ini menyebabkan 17,03%. Kemudian diikuti oleh diet tidak sehat. Konsumsi rokok meningkatkan risiko stunting dan memperparah dampak COVID pada mereka yang perokok. Keluarga perokok memiliki anak stunting 5,5% lebih tinggi dibandingkan keluarga yang bukan perokok. Peringkat stunting di Indonesia masih termasuk yang terburuk kelima di dunia, dan pendapatan per kapita cenderung turun atau lebih rendah apabila tenaga kerjanya adalah anak yang stunting. Merokok dan COVID juga terlihat perokok lebih berisiko 14 kali terinfeksi COVID dibandingkan dengan yang bukan perokok, dan penderita rokok yang 2,4 kali penderita COVID yang merokok 2,4 kali lebih berpotensi masuk dalam kategori berat. Dan ini berarti akan membebani karena seluruh penderita COVID ditanggung oleh negara. Mayoritas perokok tidak mengurangi konsumsi rokoknya bahkan pada masa pandemi. Ini yang dikeluarkan oleh berbagai survei pemerintah pada tahun 2021 untuk sektor kesehatan di dalam rangka PEN, terutama untuk terapeutik telah mengeluarkan anggaran hingga 62 triliun rupiah. Konsumsi rokok telah menyebabkan beban jaminan kesehatan nasional dan biaya ekonomi yang cukup besar. Biaya kesehatan akibat merokok mencapai 17,9 hingga 27,7 triliun rupiah setahun. Dan dari total biaya ini 10,5 triliun hingga 15,6 triliun merupakan biaya perawatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Ini artinya 20 hingga 30% dari subsidi PBI di dalam jaminan kesehatan nasional per tahunnya yang sebesar 48,8 triliun adalah untuk membiayai biaya perawatan akibat dampak rokok ini. Biaya ekonomi dari kehilangan tahun produktif juga dalam hal ini sangat tinggi. Penyakit yang disebabkan oleh merokok tadi menyebabkan mereka tidak produktif, dan ini diestimasi sebesar konsekuensinya 374 triliun pada tahun 2015. Ini survei dari Balitbang Kesehatan tahun 2017. Nah, oleh karena itu, dengan bahaya merokok, pemerintah menggunakan instrumen kebijakan cukai, di mana cukai ini juga mengalami evolusi. Kalau pada tahun sebelum 2007, kebijakan cukai menggunakan sistem ad valorem tergantung dari value-nya. Pada 2007-2008 dilakukan kebijakan yang sifatnya hibrid, dan semenjak 2009 sampai hari ini kebijakan cukai bersifat spesifik. Kita juga menggunakan struktur cukai yang berbeda-beda, namun sekarang cenderung akan melakukan simplifikasi struktur tarif. Ini disebabkan karena memang pelaku dari industri rokok itu begitu beragam, yang sangat besar dan sangat mendominasi hingga yang sangat kecil dan sifatnya adalah industri rakyat. Sehingga memang kebijakan cukai rokok mencerminkan dari diversifikasi pelaku yang begitu beragam. Kita menggunakan tarif cukai secara reguler setiap tahunnya ditetapkan atau ditingkatkan dengan tujuan mengendalikan konsumsi dan bisa menurunkan rokok.
Selain itu, pemerintah menggunakan instrumen harga di mana pemerintah mengatur harga jual ecerannya dan memonitor harga yang ada di pasar atau harga yang sebenarnya terjadi di market, dan menggunakan tools kebijakan untuk melakukan estimasi dampak dari kebijakan cukai pada harga rokok. Dan yang terakhir, kebijakan penegakan hukum. Seperti tadi disebutkan, semakin tinggi cukai, maka semakin besar insentif untuk memproduksi rokok secara ilegal atau tidak membayar cukai sama sekali. Dan ini memang bisa terjadi karena produksi rokok tidak membutuhkan modal maupun teknologi yang sophisticated, dan dia bersifat sangat mobile, bisa pindah dari satu tempat ke tempat, bahkan di dalam kelompok tempat tinggal masyarakat. Dan ini menimbulkan kompleksitas dari sisi penegakan hukum. Oleh kita akan selalu melihat tadi dimensi-dimensi yang sangat rumit dan juga instrumen kebijakan cukai secara harmonis. Kita melihat dari sisi prevalensi anak yang merokok yang tadinya 7,2% naik menjadi 9,1% tahun 2018. Oleh karena itu, kita mencoba untuk menurunkan kembali sesuai dengan target RPJM atau Riskesda untuk mencapai di 8,7%, turun dari 9,1% tahun 2018. Dan kita melihat cukai memang menjadi salah satu instrumen yang sangat menentukan. Pada tahun 2019, di mana kita tidak menaikkan cukai rokok, kita melihat maka prevalensi merokok anak langsung meningkat lagi dari 9,1 ke 9,9. Sesudah kita melakukan kenaikan dari sisi cukai cukup besar, maka terlihat penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Tarif cukai rokok memang mendorong agar rokok semakin tidak terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tadi yang kita lindungi, yaitu anak-anak, kelompok miskin. Harga perbungkus rokok dalam hal ini dilihat dari indeks kemahalannya yang tadinya pada tahun 2015 adalah 10,6% atau 13.117, telah meningkat menjadi 21.428 atau 12,7% dari indeks kemahalannya. Makin mahal berarti makin tidak bisa dijangkau, dan itu tujuannya untuk mengurangi. Dan kita lihat konsumsi rokok memang memiliki elastisitas terhadap harga. Dalam hal ini penurunan dari konsumsi setiap tahun sejak 2015 hingga 2018 yang menurun setiap tahun 1,6 atau 1,3%. Kemudian waktu 2019 kita tidak melakukan kenaikan, terjadi konsumsi rokok yang meningkat yaitu 7,4% positif. Dan kita kemudian melakukan kenaikan cukai kembali dan langsung menurunkan jumlah konsumsi rokok domestik sebesar minus 9,7 pada tahun 2020. Penurunan konsumsi rokok terutama berasal dari jenis sigaret kretek mesin dan sigaret putih mesin, yang memang ini didesain karena kedua produk ini diproduksi oleh mesin, mayoritas oleh mesin, dan bahkan menggunakan bahan bakunya seperti tembakau adalah impor. Sehingga memang untuk dua produk ini adalah produk yang kita akan kendalikan karena memang memberikan dampak negatif yang besar, dan dari sisi tenaga kerja maupun dari sisi tembakau mereka memberikan manfaat yang sangat-sangat terbatas atau kecil. Dan kita lihat memang dalam hal ini untuk SKM, indeks kemahalannya kita naikkan dari sekitar 11% menjadi 14,2, dan untuk SPM, sigaret putih mesin, dari 12,5 tahun 2015 mencapai 17% pada tahun 2020-2021. Sementara untuk industri rokok yang masih labor intensif dan menggunakan tembakau lokal, relatif dalam hal ini masih
diberikan pemihakan, yaitu tadi dari volume kemahalan, indeks kemahalannya belum balik lagi dulu adalah di sekitar 7%, yaitu bahkan 7,7, 7,6, dan kita tidak menaikkan tahun lalu sehingga makin dalam hal ini affordable ke 6,9 karena kita tidak menaikkan untuk kretek tangan. Dilihat dari bahan baku tadi sudah terlihat SKT dalam hal ini memiliki kandungan lokal yang tertinggi. Kalau kita lihat di sini di atas 90%, bahkan mencapai 98% untuk SKT yang kelompok 3B, yang 3A 96% itu menggunakan tembakau lokal. SKT 2 dan 1 ada di 80 dan 90%. Bandingkan dengan SKM, kretek tapi mesin yang ekspor dalam hal ini 74% adalah berasal dari tembakau impor. SKM 1 masih menggunakan 85%. Untuk SPM, sigaret putih pakai mesin, itu 26% saja menggunakan tembakau lokal. Sisanya 74% adalah dari tembakau impor. Produk SKT dengan demikian relatif memiliki konten lokal dari tembakau lebih besar. Meskipun produksi rokok menurun akibat kebijakan cukai selama ini 2016-2020, namun tembakau lokalnya justru meningkat dalam 5 tahun terakhir. Kalau tahun 2016 tembakau lokal itu 126.000 ton dalam hal ini, maka pada tahun 2021 sudah mencapai 261,4.000 ton dibandingkan dengan tembakau impor yang juga mengalami kenaikan. Jadi artinya meskipun cukai dinaikkan selama ini, petani tembakau tetap jual tembakaunya atau bahkan mengalami kenaikan. Kebutuhan tembakau dalam hal ini untuk industri rokok mencapai 350.000 ton per tahun. Sedangkan kalau kita lihat domestic tembakau production hanya rata-rata 206,8.000 ton per tahun atau sekitar 66%-nya dari kebutuhan. Dan luas area perkebunan tembakau justru mengalami kenaikan meskipun telah terjadi kenaikan tarif cukai berkisar antara 10 hingga 23%. Jadi dalam hal ini kita lihat area dari luas tembakau dari 155.000 hektar di tahun 2016 sekarang sudah mencapai 236.000 hektar. Kenaikan yang cukup signifikan. Penerimaan cukai ini kita bagi hasilkan kepada masyarakat atau kepada pemerintah daerah dan ditujukan untuk juga mendukung atau memberi bantuan kepada tenaga kerja yang bekerja di sektor berhubungan dengan hasil tembakau seperti buruh di pabrik rokok atau petani. Kita lihat tenaga kerja yang bekerja di dalam industri sigaret kretek tangan dalam hal ini mengalami penurunan dari 195.000 tahun 2010 sekarang di 140.000. Dan dalam hal ini penggunaan dana bagi hasil CHT, cukai hasil tembakau, ditujukan untuk membantu para buruh tani, buruh pabrik rokok di dalam memberikan dalam bentuk cash atau BLT, pelatihan keterampilan kerja, dan bantuan modal usaha. Untuk petani juga diberikan bantuan dalam bahan baku, jaminan produksi, subsidi harga, dan bantuan bibit serta pupuk. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau terus diperbaiki dari sisi polisinya. Kalau tahun 2020 yang lalu hanya disebutkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau 50% harus untuk minimal kesehatan,
dan ini digunakan untuk berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Tahun 2021 dan 2022 kita akan memodifikasikan. Kalau tahun 2021 ini kesehatan 25%, 50% untuk mendukung kesejahteraan rakyat, terutama tadi untuk membantu para petani sebesar 15% dan memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID terutama. Serta 25% dari DBH-CHT adalah untuk penegakan hukum, terutama tadi untuk memerangi rokok ilegal. Nah, setiap fungsi ini tidak bisa dipindah-pindahkan. Tahun 2022 kami memberikan fleksibilitas di mana 25% dari DBH-CHT tetap untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan, ini bisa dibagi antara tadi petani yang diberikan bantuan maupun pemberian bantuan secara tunai, atau juga bisa dialihkan ke bidang kesehatan apabila memang dibutuhkan di situ. Juga untuk penegakan hukum dapat dialihkan di bidang kesehatan yang 25% ini apabila memang dibutuhkan di daerah tersebut. Jadi dalam hal ini kita memberikan fleksibilitas kepada daerah. Untuk rokok ilegal yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 pada saat kita meningkatkan cukai yang cukup drastis, terlihat kenaikan dari kegiatan rokok ilegal yang tadinya sudah sangat baik, kita mencapai persen saja. Dan ini termasuk yang terendah di kawasan ASEAN. Kita meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai menekan rokok ilegal yang tadinya mencapai 2 pada tahun 2016, tahun 2019 hanya dalam waktu jangka 3 tahun telah berhasil diturunkan hingga 3% saja. Namun tahun 2020 mengalami kenaikan lagi ke 4,9 dan kalau dilihat dari sini jenis ilegalitas dari rokok, apakah itu tanpa pita cukainya palsu, pita cukainya bekas, atau salah peruntukan dan salah personifikasi. Di tahun 2020 kenaikan dari kegiatan rokok ilegal didominasi atau terlihat adalah dalam bentuk peruntukan dan salah personifikasi. Dua yang meningkat. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita pada saat kita akan meluncurkan kebijakan cukai hasil tembakau untuk tahun 2022. Hari ini Bapak Presiden telah menyetujui dan sudah dilakukan rapat koordinasi di bawah Bapak Menko Perekonomian. Kenaikan cukai rata-rata rokok adalah 12%. Tapi untuk XKT, yaitu sigaret kretek tangan, Bapak Presiden meminta kenaikan melebihi 5%. Jadi kita menetapkan 4,5% maksimum dan masing-masing terlihat di sini, sedangkan kenaikan tarif rata-rata cukai Bapak Presiden memberikan arahan antara 10 hingga 12,5, kita menetapkan di 12%. Di sini dilihat untuk tahun 2021 dan nanti yang akan berlaku di 2022 dengan kenaikan rata-rata 12%. Dan ini kelihatan untuk yang SKT, kelompok yang biru muda, baik yang jenis 1A, 1B, 2, dan 3, yang biru muda paling bawah, kenaikannya adalah 3,5, 4,5, 2,5, dan 4,5%. Sedangkan untuk yang SKM jenis kategori 1, kenaikannya 13,9%, SKM 2A 12,1%, SKM 2B 14,3%, SPM 13,9%, SPM 2A 12,4%, SPM 2B 14,4%. Jadi terjadi perbedaan kenaikan yang memang cukup tinggi antara yang mesin dengan yang menggunakan tangan. Di dalam hal ini kita melihat ekspektasi dengan kenaikan cukai ini maka produksi rokok akan menurun dari 320 miliar batang menjadi 310 miliar batang.
Indeks kemahalannya naik dari 12,7 ke 13,7 dan dalam hal ini 13,78, prevalensi dari anak-anak merokok turun dari 8,97 ke 8,83. Jadi makin mendekati target di dalam RPJM sebesar 8,7. Di dalam kebijakan ini, Bapak Presiden juga sudah menetapkan bahwa kita akan mengubah harga jual dari rokok. Tabel ini menunjukkan kenaikan harga jual eceran, yaitu dari yang SKM 1 1.700 per batang, atau kalau per bungkus 20 bungkus 20 bungkus, harga SKM sigaret kretek mesin 34.020 akan naik menjadi 38.100, atau HJE per batangnya naik menjadi 1.905. Tarif cukainya 985, naik dari 865. Untuk yang SKM 2 dan 2A dan 2B, tarifnya sama, yaitu 600 dalam hal ini, maka SKM 2A dan 2B menjadi satu kelompok tarif, yaitu tarif cukainya Rp600, dan kenaikan dari HJE-nya dari 1.275 per batang rokok SKM 2A itu menjadi 1.140. Demikian juga untuk SKM 2B dari 1.020 per batang menjadi 1.140. Dengan demikian, satu bungkus rokok 20 batang untuk SKM sigaret kretek mesin akan naik dari 5.500 dan 20.400 menjadi 22.800. Untuk SPM yang kelompok 1 sigaret putih mesin kelompok 1, tarifnya yang hari ini 935, untuk cukainya dinaikkan ke 1.065 atau naik 13,9%. Sementara HJE-nya dari 1.790 per batang rokok menjadi 2.005, sehingga harga rokok SPM sigaret putih mesin jenis kelompok 1 yang perbungkusnya 35.800 untuk 20 batang perbungkus rokok naik menjadi 40.000 perak. Untuk SPM jenis 1 dan 2 dan 3 dalam hal ini tarif cukainya disederhanakan menjadi kelompok yang tadinya 565 dan 555 menjadi satu tarif cukai yaitu 635 untuk sigaret putih mesin, di mana kemudian disertai dengan kenaikan HJE. Untuk kenaikan HJE-nya ini untuk yang SPM 2A dan 2B dari 1.485 per batang menjadi 1.135, 1.015 menjadi 1.135. Ini karena kita menggabungkan SPM 2A dan 2B. Sehingga harga per bungkusnya menjadi 22.700. Yang tadinya dua kelompok ini di 29.700 dan 20.300 menjadi satu kelompok HJE yaitu 22.700. Untuk yang kelompok labor intensif SKT 1A yang tarifnya 425, dia hanya naik atau naik 3,5%, dan dari sisi HJE-nya dari 1.460 rupiah per batang rokok menjadi 1.635. Sehingga harga rokok per pack-nya untuk SKT 1A dari 29.200 naik menjadi 32.700. Untuk SKT 1B dalam hal ini cukainya naik dari 330 menjadi 345 atau 4,5%,
dan HJE-nya naik dari 1.115 menjadi 1.135. Sehingga harga perbungkusnya dari 20.300 menjadi 22.700. Untuk kelompok SKT yang lebih kecil, di mana industrinya sangat banyak, tarifnya lebih kecil lagi, hanya Rp200, dan naiknya menjadi 205 atau 2,5%. HJE-nya naik dari 535 per batang rokok menjadi 600, sehingga harga perbungkus 20 batang rokok adalah 12.000, yang tadinya 10.700. Sedangkan untuk SKT kelompok 3 dari 110 cukainya naik menjadi 115, yaitu kenaikan 4,5%, dengan HJE-nya yang naik 450 ke 505 atau perbungkusnya dari 9.000 menjadi 10.100. Ini adalah cukai baru yang akan berlaku mulai bulan Januari. Bapak Presiden meminta untuk kita segera menyiapkan supaya kita tetap bisa menjalankan per 1 Januari. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam keputusan ini ada penyederhanaan struktur tarif cukai, yaitu menggabungkan golongan SKM 2A, SKM 2B yang tarifnya hanya berbeda Rp10 per batang, yaitu dari 535 ke 525, dan untuk SPM 2A dengan SPM 2B yang lagi-lagi tarifnya juga hanya berbeda Rp10 per batang menjadi satu kelompok tarif. Tujuannya agar kita menghindari terjadinya down trading atau kelompok produksi menuju tarif yang lebih rendah. Dan juga untuk kita mengurangi produksi rokok sekitar 200 juta batang yang sejalan dengan RPJM. Dalam hal ini untuk jumlah pabrikan yang terdampak untuk SKM dari kelompok 2B dan SPM 2B ini ada 217 pabrikan dan 22 pabrikan untuk SPM. Penyesuaian tarif ini akan diikuti dengan kenaikan HJE yang tadi sudah saya sampaikan, jadi saya nggak perlu ulangi lagi. Namun ini tujuannya adalah untuk tetap comply terhadap Undang-Undang Cukai, di mana harga jual eceran tidak boleh lebih rendah dari 57% dari HTP, dan dalam hal ini untuk HTP terhadap HJE untuk beberapa kelompok sudah melebihi 100%. Jadi koreksi terhadap HJE ini tujuannya adalah untuk memperbaiki sesuai dengan compliance dan tidak menciptakan atau memberikan ruang distorsi yang terlalu jauh, di mana HJE-nya sangat berbeda dengan penggunaan cukai dan harga dari pasarnya. Harga jual rokok minimum di Indonesia dalam hal ini memang masih lebih rendah dari Malaysia dan Singapura kalau menggunakan US dollar atau menggunakan purchasing power parity. Kalau kita lihat menggunakan dolar maupun rupiah, kita lihat harga di Singapura $10, di Malaysia $4,1 dan Indonesia 2,09. Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Filipina, Thailand, dan Vietnam yang masih sangat rendah. Dan kita tentu melihat bahwa dengan perbedaan harga rokok antar negara di ASEAN ini terjadi kemungkinan ya tadi leakage atau kebocoran, di mana harga yang tertinggi biasanya kemudian menjadi sangat vulnerable terhadap ilegal penyelundupan rokok yang berasal dari harga yang rendah. Untuk itu, kami telah menetapkan tadi kenaikan cukai rokok adalah 12% rata-rata. Namun didistribusikan antara yang kelompok yang menggunakan mesin lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan tangan. Dengan kenaikan ini, kita berharap prevalensi anak usia 10-18 tahun merokok akan turun ke 8,83%, produksinya akan menurun 3%, dan indeks kemahalannya akan naik ke 13,78%. Dan penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang APBN adalah mencapai 193,5 triliun. Kita juga akan melakukan penyederhanaan layer tarif dari SKM dan SPM 2A dan 2B menjadi satu,
karena selisih tarifnya sudah sangat rendah dan pertumbuhan produksi golongan 2 serta dampaknya terhadap penurunan produksi dan penerimaan tidak terlalu signifikan. Untuk batas minimum harga jual eceran yang juga disesuaikan, yaitu bertujuan agar beberapa layer tarif telah melebihi 57% yang dimandatkan undang-undang dari Undang-Undang Cukai. Dan ini untuk menjaga agar rasio antara harga pasar dibandingkan dengan HJE-nya sigaret kretek tangan tidak melebihi 100%. Kita tentu akan menggunakan hasil dari penerimaan cukai hasil tembakau ini untuk dibagikan kepada pemerintah daerah di dalam rangka untuk tadi menjaga dari sisi kesehatan karena konsekuensi rokok adalah bidang kesehatan, namun juga untuk kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok petani dan para pekerja yang langsung berhubungan dengan industri rokok tersebut. Di dalam kesempatan ini kita juga akan mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik dan HPTL. Dari hasil dari produk tembakau lainnya yang akan diatur, karena sekarang ini kita mengetahui produk tembakau lain itu dalam bentuk tembakau hirup, tembakau kunyah, tembakau ekstrak dan esens tembakau termasuk cartridge dan tobacco capsule dan e-liquid. Dalam hal ini semenjak tahun 2018-2021 penerimaan dari HPTL ini tumbuhnya hampir 6 kali lipat, yaitu 588%. Dan ini kontribusi terbesarnya adalah dalam bentuk elektrik sigaret EET yang jenis cair. Dilihat dari penerimaan HPTL dari hanya 98 miliar tahun 2018 telah melonjak menjadi 680 miliar tahun 2020. Dan kelihatan di bagian tengah terutama berasal dari elektrik dari tembakau ini yang cair, yaitu sumbangannya 564 miliar sendiri. Sampai dengan September lalu, tren ini sekarang juga diikuti oleh yang IIT batang, selain elektrik yang sifatnya cair. Ini masih terjadi kenaikan hingga 15%. Tumbuh negatif 15,5% dibandingkan tahun 2000 pada periode yang sama. Untuk hal ini, maka kita akan melakukan harmonisasi peraturan perpajakan untuk jenis hasil tembakau ini. Kita sudah ada di dalam Undang-Undang HPP, yaitu harmonisasi peraturan perpajakan untuk hasil tembakau, terutama rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, maka dia sekarang akan diatur ya dalam hal ini dalam bentuk tarif maupun HJ-nya. Perubahan jenis rokok elektrik dan HPTL menjadi sebagai berikut. Untuk rokok elektrik atau RE yang padat, cair, sistem yang terbuka, cair, sistem yang tertutup, dan HPTL, baik itu yang tembakau kunyah, tembakau molases, tembakau hirup, akan dilakukan perubahan dengan tarif spesifik yang akan dikenakan untuk tiap jenis HPTL. Untuk rokok elektrik cair, sistem terbuka dan tertutup akan berdasarkan mililiter, dan untuk yang padat tembakau kunyah berdasarkan berat yaitu gram. Satuan HJE-nya tetap menggunakan gram mililiter cartridge dan penyesuaian minimum HJE adalah kenaikan minimum HJE-nya 17,5%. Besaran tarifnya adalah spesifik disesuaikan dengan besaran kenaikan dari HJE tersebut. Jadi kira-kira kalau kita lihat kenaikan tarif untuk rokok elektrik dan hasil produk tembakau lainnya adalah pada tabel 32. Ini adalah kondisi yang saat ini dan tarif yang akan diberlakukan di tahun 2022.
Untuk rokok elektrik ya padat dalam hal ini tarifnya 2.710 per gram dengan HJE minimumnya 5.190. Untuk rokok elektrik yang sifatnya cair sistem terbuka, tarif cukainya 445, kondisi sebelah kiri adalah sebelum kenaikan, dengan satuannya adalah mililiter, dan minimum HJE-nya 785 mililiter per mililiter dibandingkan tadinya 666. Untuk yang EET cartridge, yang cair tertutup, tarifnya adalah 6.030 per mililiter, di mana untuk HJE-nya 35.250 per cartridge-nya. Untuk HPTL yang dalam bentuk kunyah, tembakau kunyah, tarifnya Rp120 per gram, naik dari Rp100 per gram, dan minimum HJE-nya naik 215 per gram dari 175. Untuk tembakau molasses juga tarifnya naik menjadi Rp120 per gram dari Rp100 per gram dengan minimum HJE-nya 215 per gram. Untuk tembakau hirup juga dinaikkan tarifnya cukai ke Rp120 per gram dari Rp100 per gram dengan minimum HJE-nya juga naik 215 per gram dari 175. Jadi ini adalah policy yang menyangkut dari produk tembakau lainnya termasuk rokok elektrik. Dari policy ini kita berharap akan ada penerimaan sebanyak 648,8 miliar atau terjadi kenaikan 7,5% dari total estimasi penerimaan tahun ini. Demikian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media. Pemerintah tetap seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden fokus pada pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat dari konsumsi barang-barang berbahaya seperti rokok ini dengan tetap menjaga terutama kepentingan kesempatan kerja dan juga dari sisi kepentingan para petani dan industri yang masih sangat padat karya. Sementara untuk industri-industri yang memang sangat besar, memproduksi sangat besar, dan konsumsi masyarakat juga terdominasi oleh mereka diberikan kenaikan tarif yang lebih tinggi. Demikian Ibu Puspa yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa memberi kejelasan supaya bisa dijalankan oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui peraturan Menteri Keuangan yang harus segera dikeluarkan. Tadi Bapak Presiden meminta supaya ini tetap diberlakukan pada tahun 2022 mulai pada bulan Januari. Kita akan bekerja sangat keras karena ini waktunya tinggal kurang dari 3 minggu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan atas keterangannya. Demikian tadi telah kita simak bersama keterangan pers Menteri Keuangan mengenai kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2022. Terima kasih atas perhatian sahabat media dan hadirin. Kami mohon undur diri, salam sehat, selalu optimis dan tetap aktif dengan selalu waspada dan menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.